Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Adik-adik apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Masih semangat kan untuk belajar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Ini termasuk tema 4 subtema 3 kelas 5 semester 1. Organ peredaran darah pada manusia itu meliputi yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengangkut makanan dan berbagai zat sisa metabolisme. Nah, ini gambar organ peredaran darah pada manusia. Jantung meliputi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sedangkan pembuluh darah ada vena dan arteri. Organ peredaran darah harus dijaga, kalau tidak akan timbul beberapa penyakit, antara lain yang pertama adalah wasir atau hemoroid. Wasir adalah pelebaran pembuluh darah dekat anus. Penyebabnya adalah duduk dalam jangka waktu yang terlalu lama. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya adalah yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Yang kedua, minum banyak cairan. Yang ketiga, jangan mengejan berlebihan. Yang keempat, hindari duduk yang terlalu lama. Yang keenam, hindari mengangkat beban berat. Dan yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Nah, ini ada gambar seseorang yang duduk dalam posisi lama ketika dia bekerja. Ini berpotensi terkena wasir. Penyakit yang kedua adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik di kaki. Penyebabnya adalah terlalu lama berdiri atau bekerja menggunakan kaki terlalu lama. Cara pencegahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berolahraga secara rutin. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengonsumsi makanan tinggi serat. Yang keempat, hindari menggunakan sepatu hak tinggi. Yang kelima, hindari berdiri dalam waktu yang lama. Nah, ini gambar beberapa anak yang sedang melakukan olahraga. Ini salah satu usaha untuk mencegah penyakit varises. Yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia adalah kelainan yang membuat darah sukar membeku. Penyebab dari penyakit ini adalah faktor genetik atau keturunan. Cara pencegahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan pendarahan. Yang kedua, berhati-hati saat berolahraga yang melibatkan kontak fisik. Salah satu olahraga yang melibatkan kontak fisik adalah sepak bola. Yang ketiga, jangan sembarangan mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Nah, ini gambar seorang anak yang sedang sikat gigi. Ini dia lakukan untuk mencegah dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan pendarahan, sebagai upaya untuk mencegah penyakit hemofilia. Yang keempat yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Penyebabnya adalah naiknya tekanan darah karena penyempitan pembuluh darah. Bagaimana cara pencegahannya? Ada beberapa cara untuk mencegah penyakit hipertensi. Yang pertama, jaga berat badan tetap ideal. Yang kedua, pilih makanan yang bernutrisi dan rendah lemak, gula, dan garam. Yang ketiga, hindari konsumsi alkohol. Yang keempat, hindari rokok dan hindari paparan asap rokok. Dan yang kelima adalah berolahraga secara rutin. Nah, ini adalah suatu gambar poster yang menggambarkan seseorang yang menghindari merokok. Yang kelima yaitu stroke. Stroke ini disebabkan yaitu salah satu pembuluh darah menuju ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau pembuluh darah tersebut pecah. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Yang keempat, mengobati diabetes. Dan yang kelima, hindari merokok. Nah, ini gambar seseorang yang sedang berada dalam kursi roda. Itu salah satu akibat dari stroke, yaitu kelumpuhan. Penyakit keenam yaitu hipotensi, tekanan darah rendah. Ini disebabkan oleh penurunan tekanan darah sehingga di bawah normal. Cara pencegahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan stocking kompresi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen herbal atau obat untuk menaikkan tekanan darah. Nah, ini contoh gambar penggunaan stocking kompresi untuk mencegah penyakit hipotensi. Yang ketujuh adalah arteriosklerosis. Ini disebabkan oleh penumpukan lemak dalam dinding pembuluh darah. Cara pencegahannya adalah hindari mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Perbanyak mengonsumsi asam lemak tak jenuh seperti minyak zaitun dan alpukat. Perbanyak mengkonsumsi makanan berserat berupa sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Yang keempat, berolahraga secara teratur dan benar. Nah, itu gambar seorang anak yang sedang mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan segar sebagai cara mencegah arteriosklerosis. Yang kedelapan yaitu anemia. Anemia disebabkan kekurangan sel darah merah. Cara mencegahnya adalah yang pertama, mengkonsumsi makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, serat, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Yang kedua, mengonsumsi makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya. Produk turunan dari susu itu misalnya keju, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai misalnya tahu dan tempe. Nah, ini gambar salah satu contoh kacang-kacangan. Yang kesembilan yaitu jantung koroner. Penyebabnya adalah tersumbatnya arteri koroner pembuluh yang menyuplai darah ke jantung karena endapan lemak, terutama kolesterol. Cara pencegahannya adalah yang pertama, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, kurangi makanan berlemak. Yang keempat, mengontrol gula darah dan tekanan darah dalam batas normal. Yang kelima, olahraga secara teratur.
Nah, ini contoh gambar seseorang yang mengalami jantung koroner. Diibaratkan seperti itu gambarnya. Lalu bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Yang pertama, olahraga teratur namun tidak berlebihan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang berlemak itu dikurangi. Jadi konsumsi makanan yang berlemak itu dikurangi. Yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesehatan diri dimanapun berada. Yang keenam, menjaga berat badan ideal. Dan yang ketujuh adalah menjaga tekanan darah dalam batas normal. Nah, ini gambar seseorang yang melakukan istirahat dengan cukup. Ini untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, tadi itu tentang penyakit dan cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang memengaruhi organ peredaran darah pada hewan? Nah, yang pertama adalah pada kucing. Kucing itu organ peredaran darahnya berupa jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada peredaran darahnya adalah penyumbatan pembuluh darah karena penumpukan kolesterol. Sama kayak manusia, kucing juga mempunyai kemungkinan untuk terjadi penumpukan kolesterol dalam pembuluh darahnya. Cara memelihara kesehatannya yaitu membersihkan kandang, memberi vaksin, dan memberi makanan yang sehat untuk kucing. Nah, ini gambar kucing lucu. Yang kedua adalah pada burung. Burung itu organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada peredaran darahnya adalah gangguan jantung dan kapiler darah mudah pecah. Cara memelihara kesehatan burung adalah membersihkan kandang, memberi vaksin, dan memberi makanan yang sehat untuk burung. Nah, ini gambar burung yang sedang berada dalam sangkar. Yang ketiga adalah ikan. Ikan itu organ peredaran darahnya berupa jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada peredaran darahnya adalah namanya amoebiasis, yaitu infeksi parasit di usus. Cara memelihara kesehatannya adalah membersihkan kolam secara teratur dan memberi makanan yang sehat untuk ikan. Nah, ini gambar ikan, bagus-bagus ya warnanya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, di akhir video seperti biasa saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.